Gimana lebaran kemarin? Seru banget kan ya? Pasti kumpul keluarga besar ya kan? Dan kalian waktu ditanyain kapan nih lulus kuliah, kapan nih nikah, kapan nih punya anak kayak gitu kan ya? Dan kalian cuma orang. Ya oke. Di balik itu guys, tahu nggak kalian kalau lebaran itu ternyata dalam setahun itu ada 2 kali loh guys. Jadi nggak cuma lebaran yang kemarin yang udah kita laluin itu ya, tapi ada satu lebaran lagi, tepatnya seminggu setelah lebaran atau hari raya Idul Fitri itu sendiri. Nah ini di kebanyakan tempat ya, bukan di kebanyakan tempat sih, terutama di Jawa ya, itu ada 1 kali lebaran lagi yang namanya lebaran ketupat. Nah kalian pasti tahu kan ketupat yang bentuknya sharp itu ya. Kok sharp sih, apa namanya, jajar genjang ya, jajar genjang itu ya kan. Nah itu tuh ternyata sudah ada di tahun 1500-an dan itu dibawa oleh Sunan Kalijaga guys. Nah di balik itu kenapa sih kok kita ada lebaran kedua dan kenapa sih harus pakai ketupat gitu kan? Kenapa harus bentuknya itu persegi? Apa kaitannya persegi atau jajar genjang ini dengan Mesir kuno? Apakah itu menyimpan misteri tertentu? Oke guys, kenalin gue Noel. Jadi di channel ini gue akan bahas informasi menarik, terutama soal konspirasi yang mungkin kalian belum pernah dengar di channel-channel lain. Kita bahas dulu siapa orang di balik populernya ketupat ini. Jadi beliau itu adalah Sunan Kalijaga yang lahir dengan nama Raden Mas Said, putra dari Tumenggung Wilatika, Adipati Tuban. Beliau asli darah bangsawan Jawa guys. Jadi kita tahu kalau penyebaran agama Islam di Indonesia ini dibantu dengan 9 sunan ya kan. Salah satunya adalah Sunan Kalijaga. Nah Sunan Kalijaga itu bukan wali yang kaku guys. Jadi beliau itu sangat-sangat mengedepankan pendekatan dengan budaya. Jadi menyesuaikan dengan budaya Indonesia pada saat itu, tahun 1500-an. Jadi beliau ini, Sunan Kalijaga ini, paham banget dengan cara paling ampuh untuk naklukin hati rakyat Indonesia guys, yaitu lewat seni dan kuliner. Nah banyak yang salah paham nih. Orang ngira itu Sunan Kalijaga itu adalah penemu ketupat, tapi bukan Sunan Kalijaga sebenarnya. Jadi ketupat itu faktanya teknik membungkus beras dengan anyaman jajar genjang ya, itu sudah ada dari zamannya Majapahit guys. Jadi ini adalah kearifan lokal masyarakat Nusantara yang sudah sejak zaman dahulu. Jadi ini tuh dulunya dipakai buat sesajen Dewi Padi atau yang biasa disebut dengan Dewi Kesuburan atau Dewi Sri ya. Tapi Sunan Kalijaga itu adalah seorang yang pinter banget nge-rebranding. Ya kita bicara zaman dulu udah ada rebranding. Ya salah satunya Sunan Kalijaga ini bro. Jadi rebrandingnya itu jenius banget. Beliau nggak ngelarang tradisi orang-orang Indonesia pada saat itu yang memuja Dewi Sri atau Dewi Padi. Tapi beliau itu seolah-olah membajak tradisi itu. Dan beliau mengubah atau menetapkan ketupat sebagai simbol kemenangan setelah puasa Syawal. Itu tanpa adanya peperangan guys. Atau cuman lewat jenis makanan, salah satu jenis makanan yaitu ketupat, tanpa ada peperangan. Masyarakat Indonesia itu bisa menerima ide atau gagasan dari Sunan Kalijaga ini bro. Mungkin sekarang kita masuk ke kenapa sih ketupat itu bentuknya kenapa harus persegi gitu, persegi yang dibalik atau diputer jajar genjang. Kenapa nggak lonjong aja kayak gitu ya kan. Nah ini tuh ada filosofinya guys. Dan kenapa juga dibungkus dengan janur. Jadi kita bahas casingnya dulu. Kenapa dibungkus dengan janur? Jadi janur itu adalah kependekan dari Sejatining Nur atau cahaya yang sejati. Nah jadi Sunan Kalijaga waktu nge-rebranding ketupat ini ya kan, nge-rebranding Dewi Sri ini, beliau itu memakai istilah Sejatining Nur, atau setelah puasa Syawal kita harus kembali ke cahaya fitrah atau kembali ke suci, seperti itu. Sekarang coba kita lihat perbandingan ya antara
ketupat dengan lontong. Banyak yang bilang kalau itu sama aja bro, lontong juga beras dimasak gitu ya, ketupat juga sama, tapi sebenarnya itu beda jauh guys. Nah, secara filosofis lontong itu cuma digulung doang, tapi kalau ketupat itu harus dianyam. Nah, ini adalah kuncinya guys. Jadi Sunan Kalijaga itu pengen ngajarin kalau hidup itu rumit, silang menyilang, tumpang tindih, kayak si ketupat ini yang harus dianyam sedemikian rupa sehingga membentuk suatu jajar gencang yang bagus. Setelah itu dianyam, itu kan melambangkan dosa. Nah, terus dibelah tuh. Nah, dibelah kan kelihatan putih. Nah, itu adalah simbol kalau kita udah mengakui atau bertobat ya, mengakui kesalahan, itu kembali ke suci. Nah, kalau lontong itu kan nggak punya filosofi ini guys, makanya Sunan Kalijaga waktu itu bisa diterima dengan filosofi sejatining nur seperti ini. Oke, kalau kita tadi bahas awal mula masuknya ketupat atau awal mula tenarnya atau viralnya ketupat di Indonesia lewat Sunan Kalijaga, sekarang kita bahas sedikit ke luar dari Indonesia ya. Jadi konspirasi tentang geometri ketupat. Nah, bentuk ketupat itu adalah rombus atau belah ketupat, jajar genjang atau belah ketupat sih. Ya itulah pokoknya ya. Ya pokoknya begini. Nah, itu dia. Itu belah ketupat. Pernah nggak lo lihat ketupat itu digantung di atas pintu rumah dan nggak dimakan sampai kering? Nah, kenapa kok malah ketupat ini dijadiin pajangan di atas pintu gitu? Nah, ternyata bentuk ini tuh udah dianggap sebagai simbol pelindung sejak zaman kuno, guys. Nah, di Mesir kuno itu belah ketupat sering ditemukan sebagai jimat-jimat pelindung dari energi negatif, guys. Nah, di Indonesia sendiri, coba lo cek ukiran di Candi Borobudur atau Prambanan. Ada motif yang namanya tumpal atau belah ketupat yang fungsinya sebagai tolak bala, guys. Nah, para sesepuh dulu itu percaya bahwa anyaman ketupat yang rumit itu ibarat labirin roh. Nah, roh yang jahat atau energi negatif yang mau masuk ke rumah itu bakal tersangkut atau terperangkap di labirin ketupat ini karena rumitnya anyaman ketupat itu. Filosofinya seperti itu, guys. Nah, apakah Sunan Kalijaga juga tahu tentang filosofi geometri yang sakral ini, guys? Atau cuma kebetulan aja ini? Nah, kalian juga nggak bakal nemu ketupat itu di Mekah atau Madinah, guys, atau di Arab sana. Ini murni identitas atau budaya dari bangsa Austronesia atau bangsa terutama di Indonesia ya. Ngomongin soal ketupat itu nggak afdol rasanya kalau nggak bahas duet mautnya si ketupat ini ya kan. Biasanya kan kita duetin dengan opor ayam, tapi gue pengen tahu nih, kalian itu biasanya ngeduetin si ketupat ini pakai apa? Opor ayam, sate, atau apa nih guys? Kalian boleh komen di bawah ya guys ya. Jadi guys, ketupat ini bukan soal kenyang atau bukan soal tradisi aja, dan ini ternyata sudah ada dari zaman kuno karena ketupat yang bentuknya belah ketupat itu ternyata adalah pengusir roh jahat, guys. Dan ini diadopsi ke budaya kita oleh Sunan Kalijaga yang jeniusnya pakai cara beliau ini bisa masuk ke orang-orang Indonesia dan menjadi tradisi sampai sekarang, guys. Dan aku senang banget ya ketika ada lebaran ketupat, pasti aku makan ya, aku dapat dari tangga banyak banget ketupat itu dan aku makan pakai opor ayam. Biasanya kalau ngasih itu sekalian dengan opor ayamnya gitu loh, jadi enak banget. Aku nggak tahu kalau di luar Jawa ya, kayak di Kalimantan, Papua, mungkin Nusa Tenggara atau Aceh, Sumatera, aku nggak tahu apakah ada juga lebaran ketupat seperti yang ada di Jawa ini. Please kalian komen juga ya guys ya. Oke, mungkin cukup video aku itu aja dulu guys. Kalau kalian suka silahkan like, dan kalau kalian tidak suka silahkan dislike, dan kalau kalian pengen dukung aku agar channel ini berkembang, silahkan kalian subscribe di channel ini ya. Aku akan seneng banget kalau kalian subscribe, dan aku akan terus berikan informasi menarik buat kalian yang mind blowing, pokoknya yang belum pernah ada. Kita bahas hal-hal unik di luar sana, mungkin kita mulai dari Indonesia maupun di mancanegara yang kita belum pernah bahas guys. Salah satunya ya ini tadi, ketupat.
ya kan? Kalian ada ide apa lagi bisa kalian tulis di kolom komentar juga ya. Oke, thank you, see you on the next video, bye bye.